Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Nadia Laraswati dari kelas A319 NIM 13519100172. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mikrobiologi teori, menjelaskan materi tentang bakteri. Ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan klasifikasi tentang bakteri disebut dengan bakteriologi. Bakteriologi dapat dikatakan juga sebagai biologi bakteri. Bakteri memiliki nilai ekonomi penting bagi kehidupan manusia, seperti ilmu pangan, gizi, pertanian, dan industri. Dari kedua gambar di atas, manakah yang merupakan media yang ditumbuhi oleh bakteri? Apakah gambar pertama itu sebuah media mikrobiologi, dan yang kedua adalah gambar roti? Ya, betul sekali. Media mikrobiologi di atas itu merupakan media yang sedang ditumbuhi bakteri, sedangkan roti di atas ini merupakan jamur yang ada di sekitarnya. Bentuk bakteri ada 3 macam, yaitu bentuk bakteri kokus, bentuk bakteri spirilia, dan bentuk bakteri basil. Kokus atau nama lainnya adalah bulat, dan untuk basil nama lainnya adalah batang. Pertama ini ada bentuk bakteri kokus, yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama monokokus, kedua diplococcus, ketiga streptococcus, dan yang keempat staphylococcus. Monokokus yaitu bakteri yang berbentuk seperti bola tunggal, seperti pada gambar di atas ya, yang pertama. Dan contohnya adalah monokokus gonorrhoeae, penyebab dari penyakit kencing nanah. Diplococcus atau bakteri yang berbentuk seperti bola bergandengan 2, contohnya Diplococcus pneumonia, penyebab dari penyakit pneumonia. Yang ketiga, Streptococcus, yaitu bakteri yang berbentuk berkelompok memanjang, contohnya Streptococcus pyogenes lactis, penyebab dari penyakit tenggorokan. Yang keempat, Staphylococcus, yaitu bakteri yang berbentuk berkolomi seperti anggur, contohnya Staphylococcus aureus, penyebab dari penyakit radang paru-paru. Dan yang kedua ada bentuk bakteri spirilia, seperti yang ada di gambar ya, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu spiral, vibrio, dan spiraceta. Spiral sendiri memiliki arti bakteri yang berbentuk spiral, dan yang sedangkan vibrio yaitu bakteri yang berbentuk seperti koma yang dianggap berbentuk seperti spiral. Yang ketiga, spiroseta, yaitu golongan bakteri yang berbentuk spiral yang dapat bergerak. Dan bentuk bakteri yang ketiga yaitu basil atau batang, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Pada gambar di atas ya. Monobasil yaitu bakteri yang berbentuk satu batang tunggal, contohnya Escherichia coli, bakteri yang ada di usus. Diplobasil yaitu bakteri yang bergandengan 2 dengan bentuk basil. Streptobasil yaitu bakteri yang berbentuk basil bergandengan memanjang, contohnya Bacillus anthracis, yaitu penyebab dari penyakit antraks. Struktur dasar sel bakteri ada membran sel, sitoplasma, DNA, flagella, ribosom, dan mesosom. Membran sel memiliki fungsi sebagai keluar masuknya zat atau makanan ke dalam sel. Sedangkan sitoplasma yaitu cairan yang berada di dalam sel yang berguna untuk mengontrol atau tempat bereaksinya metabolit. DNA yaitu sebagai pengontrol sistein protein, flagella sebagai alat gerak, ribosom sebagai tempat sistein protein yang tersusun atas RNA dan protein, mesosom sebagai tempat pemisahan 2 molekul DNA. Pada kondisi tertentu, bakteri akan membentuk sebuah endospora,
yang digunakan sebagai pelindung bakteri pada suhu yang ekstrim, seperti pada suhu yang terlalu panas atau pada suhu yang terlalu dingin. Misal pada Clostridium dan Bacillus. Ukuran bakteri adalah mikroskopis, yang artinya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Organisme mikroskopis rata-rata memiliki diameter 1,25 mikrometer. Untuk bakteri kecil memiliki ukuran 0,15 sampai 0,30 mikrometer. Untuk bakteri besar memiliki ukuran 13 sampai 15 mikrometer. Contoh dari bakteri kecil yaitu Dialister, dan untuk contoh bakteri besar yaitu Spirillum. Perkembangbiakan bakteri dibagi menjadi dua cara, yaitu rekomendasi genetik dan pembelahan diri secara biner atau secara langsung. Rekomendasi genetik terbagi menjadi tiga, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Seperti pada gambar di atas ya. Rekomendasi genetik memiliki arti proses pertukaran elemen genetik yang dapat terjadi antara untaian DNA yang berlainan. Pembelahan diri secara biner atau secara langsung, yaitu sel membelah menjadi dua sel anakan yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Macam-macam bakteri, ada bakteri aerob dan ada bakteri anaerob. Bakteri aerob yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Contohnya Nitrococcus dan Nitrobacter. Bakteri anaerob yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Contohnya Streptococcus lactis. Pergerakan pada bakteri. Bakteri bergerak dengan menggunakan flagel atau bulu-bulu cambuk. Flagel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu monotrik dan lobotrik. Monotrik yaitu bakteri yang memiliki sebuah flagel pada satu ujung, sedangkan lobotrik memiliki sebuah flagel lebih dari satu. Macam-macam bakteri. Mari kita lanjutkan ke video selanjutnya. Bakteri berdasarkan cara hidupnya atau cara memperoleh makanan. Yang pertama ada bakteri heterotrof, yang kedua ada bakteri autotrof. Untuk bakteri heterotrof yaitu bakteri yang tidak memiliki klorofil, sehingga saat dia membutuhkan makanan, dia sangat bergantung pada bahan organik yang ada di sekelilingnya atau yang berada di sekitarnya. Contohnya pada bakteri yang ada di atas ya. Untuk bakteri autotrof yaitu bakteri yang mampu membuat makanan sendiri dengan mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik, seperti pada contoh di sebelah saya ini. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, bakteri aerob obligat. Yang kedua, bakteri anaerob obligat. Yang ketiga, bakteri anaerob fakulatif. Untuk bakteri aerob obligat, yaitu bakteri yang dapat hidup dalam suasana oksigen. Contohnya Nitrobacter. Yang kedua, ada bakteri anaerob obligat, yaitu bakteri yang hanya hidup dalam suasana tanpa oksigen, contohnya pada Clostridium tetani. Yang ketiga ada bakteri anaerob fakulatif, yaitu bakteri yang dapat hidup tanpa atau adanya oksigen, contohnya pada Salmonella typhosa. Berikut merupakan bakteri penyebab penyakit pada manusia. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.